Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya Nono di channel Dukun Mobil Nono. Saya akan mencoba membahas tentang water sedimenter punyanya Isuzu Panther. Saya merasa tergelitik hati saya untuk mengulas tentang water sedimenter ini ya teman-teman. Karena setelah saya sering baca-baca di Facebook, di komunitas, ada pro kontra bahwasanya mau menggunakan water sedimenter punyanya Panther itu harus yang ori. Kalau memakai yang KW atau merek selain ori itu bisa menyebabkan kendaraan mati-mati, gampang masuk angin dan sebagainya. Nah, ya emang yang benar penggunaan alat itu adalah yang ori. Itu karena yang ori itu pasti menjamin mutu dan kualitas. Jadi emang nggak ada salahnya kita memakai yang ori, bahkan itu lebih baik. Tetapi apabila kita sudah terlanjur membeli yang merek lain bukan ori, misal merek Steker dan sebagainya, apakah tersebut bisa dipakai atau enggak? Terus saja masih bisa ya teman-teman. Jadi untuk membedakannya yang antara yang ori dan yang enggak ori, merek lain, ini biasanya kalau yang ori itu katupnya itu menggunakan katup lidah yang tipis lentur, dan sedangkan yang bukan ori, yang merek lain seperti Steker dan sebagainya itu katupnya bukan katup lidah tetapi katup model lain yang itu tekanan pegangnya itu emang lebih keras daripada yang ori. Jadi kalau dihisap itu emang yang ori itu lebih ringan, tetapi perbedaannya tidak terlalu jauh sebenarnya. Kalau misalnya yang ori itu hisapannya beratnya misalnya 1 ya, sedangkan yang enggak ori itu 1,5. Jadi tidak begitu berat. Jadi yang menentukan itu mudah masuk angin atau enggak itu menurut saya bukan karena water sedimenter tapi karena bospomnya ya teman-teman. Nah, nanti di sini akan kita buktikan bahwa merek yang bukan ori itu sebenarnya masih bisa dipakai. Caranya seperti berikut ini. Mari kita ikuti bagaimana cara mengetes bospom itu kekuatan sedotannya gimana, apakah dia masih mampu dipakai untuk menghisap dari water sedimenter yang bukan ori. Ini dari kedua water sedimenter ini ada 2 jenis water sedimenter. Yang sebelah kiri adalah water sedimenter model ori yang bentuk valve-nya berbentuk katup lidah. Sedangkan yang sebelah kanan ini water sedimenter bukan ori, mereknya Steker ini kalau tidak salah, yang katupnya berbentuk bukan katup lidah. Kita mencoba memperbandingkan bagaimana dalaman yang water sedimenter model ori yang berbentuk katup lidah. Ini coba kita buka ya teman-teman. Kalau yang model ori dalamannya seperti ini valve-nya, jadi berbentuk katup lidah yang lentur. Ini tipis, platnya tipis dan lentur. Tapi kelemahannya model ini mudah keganjal kotoran. Apabila keganjal kotoran, dia pompanya menjadi tidak berfungsi. Sekarang kita coba membuka yang merek lain. Ini merek bukan ori, mereknya Steker. Yang dalamannya berbeda sama yang ori. Berbedanya cuma hanya di katup saja. Kalau bentuk lainnya itu sama persis sebenarnya. Jadi katupnya modelnya seperti ini ya teman-teman. Katupnya seperti ini. Ini katupnya ganda, yang di dalam juga ada, yang di luar juga ada. Sedangkan ini yang katup posisi di luar. Jadi katup yang model ini lebih rapat menurut saya daripada yang ori, lebih rapat ini. Tetapi kelemahannya ini agak lebih berat daripada yang ori tarikannya. Kalau water sedimenter yang model ori, ini valve-nya ini mudah dilepas dan dibersihkan. Jadi ini dibuka, katup pelat ini dibuka, terus biasanya ini ditiup kompresor, terus dipasang lagi, terus rapat lagi biasanya. Dan kelemahan model ini kalau terganjal kotoran, ini pompanya menjadi tidak berfungsi ya teman-teman ya. Jadi emang harus selalu bersih solarnya itu. Sedangkan yang model kedua bentuk valve-nya seperti ini ya teman-teman. Ini valve-nya ganda, ini yang posisi katup di luar, yang di dalamnya masih ada. Tapi yang di dalam itu nggak bisa dilepas. Di luar pun ya juga sulit dilepas. Jadi
Cuma kita bisa membersihkan dengan ditiup-tiup kompresor saja teman-teman ya. Ini yang model ori. Dan ini yang model katup seperti ini. Setelah dibandingkan rasanya, ini hisapannya yang model ini emang agak berat sedikit ya, tapi tidak terlalu jauh. Jadi ibaratnya kalau yang ini beratnya 1, yang ini 1,5 beratnya. Dengan berat yang seperti ini, asalkan bospom itu masih mampu menghisap, berarti ini nggak masalah. Tetapi kalau emang bospomnya udah lemah, ini akan sangat mengganggu suplai bahan bakar solar ke bospom ya. Jadi menurut saya pemakaian yang pentil model seperti ini, asalkan bospomnya sehat, hisapannya baik, ini tidak masalah apa-apa. Tapi yang jadi masalah kalau hisapannya itu udah lemah, feedpompnya lemah, dipakai yang model seperti ini akan lebih bermasalah. Tetapi pada dasarnya bospom kalau normal dipasang model apapun, baik yang model ini atau yang model seperti ini nggak akan ada masalah sama sekali ya. Nanti akan kita coba, kita buktikan. Kita pakai pompa model ori, coba ini hisapannya sampai berapa kali. Kita coba eksperimen ya. Ini langsung kita pasang saja selanya. Setelah itu mesin langsung kita hidupkan, kemudian sambil kita pompa-pompa. Kalau mesin sambil hidup, sambil pompa itu dikocok-kocok, itu akan lebih cepat karena dibantu oleh hisapan bospom ya teman-teman ya. Kita hidupkan ya. Normal, sepanjang bospom itu normal, pemakaian pompa apapun nggak masalah. Nah contohnya niki ya, niki produk abot anu nih pompa nih jenis ngeten iki. Aku sing bawa kan iki sing model steker, merek steker. Utawa ngan sebutnya modelnya no, model apa? Model iki model. Model sing valve. Ayo, model klepe itu loh. Model itu ae sing mbok niki langsung ada tekanan lho tenan. Mungkin kan teng grup-grup kan dimasalahne lelek pompa ngene kan mari masalah motor gampang masuk angin. Sakniki sing penting hasilnya. Iki pae lah ngono apa kowe menolak anggapan bahwa pompa sing model ngene iki gampang masuk angin ngono lho. Ini sekarang kita sudah pakai pompa yang model steker ya, model KW. Coba yang starter ya, Mam. Coba kita starter. Ini pakai model KW. Ini pakai pompa yang model KW, model yang merek steker. Ini disiapkan sampai lama ya, mesinnya masih tetap hidup, enggak kanginan ya teman-teman, enggak mati-mati. Karena sebenarnya yang menentukan itu hisapannya adalah berasal dari bospomnya ya. Jadi apapun pompanya, kalau bospomnya itu bagus, itu pasti nggak akan masuk angin, pasti akan mampu dia menyedot. Jadi lantas bagaimana Om kalau mobil kita itu mati-mati? Sering ada pertanyaan seperti itu. Jadi kita harus memeriksa segala permasalahan itu harus dari pangkalnya dulu ya teman-teman. Semisal mobil kita disetat pagi hari lepas gas kok mati-mati, itu penyebabnya karena apa? Jangan langsung memvonis WS-nya itu KW atau palsu. Tapi kita harus coba dulu bospomnya itu gimana, isapannya gimana. Caranya adalah dengan menstarter pada kondisi stasioner itu. Isapannya gimana? Selang yang menuju ke bospom kita lepas, kita buntu dengan jari,
hisapannya gimana. Jadi kalau stasioner gimana, RPM 1000 gimana, RPM 1500 gimana. Jadi akan percuma mobil itu apabila kita ganti semuanya, WS ganti, filter ganti, tapi kita tidak tahu ternyata bos pomnya tidak mampu menyedot, teman-teman. Kalau bos pom tidak menyedot kondisi stasioner, berarti bisa dipastikan mobil itu akan mati-mati pada saat dipanasi pada pagi hari. Kalau sudah dipakai itu udah beda lagi karena RPM-nya akan tinggi. Tapi kalau RPM tinggi bisa menyedot, terus RPM standar stasioner tidak bisa menyedot. Nah, berarti mobil itu apabila kita pakai, kita gas jalan, nggak apa-apa, terus kita lepas gas di lampu merah, mobil itu akan mati karena bos pom tidak menyedot pada saat stasioner. Gitu teman-teman. Jadi gini teman-teman, cara mengetesnya ini selang kita lepas yang menuju ke bos pom sambil kita buntut pakai jari, terus mobil kita starter, kita rasakan hisapannya seperti apa. Jadi normalnya bos pom itu sudah bisa menghisap walaupun kondisi RPM 750 ataupun 700. Jadi di RPM segitu kalau bos pom tidak bisa menyedot, berarti itulah permasalahannya. Bos pom Anda perlu diservis teman-teman. Demikian teman-teman sedikit info dari kami, semoga ini bisa bermanfaat dan tetap stay tune di channel Dukun Mobil Nono. Terima kasih.